teman-teman circle semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi ya ini masih bagian dari rangkaian seri pengantar filsafat ya. Jadi kira-kira circle itu punya serial gitu dan ini serial yang ketiga. Jadi sebelumnya tentang logika dan berpikir kritis, dan yang pertama itu tentang pengantar ke dunia filsafatnya. Jadi sekarang tentang pengantar ke filsafat manusia. Jadi mungkin bagi yang Bapak Ibu atau teman-teman Circus yang sudah mengikuti kelas sebelumnya, mungkin uh, ini merupakan sambungan ya, tapi sebenarnya kalau yang baru mengikuti juga nggak apa-apa, jadi ini bisa dipahami secara terpisah. Sebentar saya share screen. Uh, sudah nampak? Udah, Mas. Iya, saya bisa. Ya, jadi tema malam hari ini kita akan bahas tentang pengantar ya, memahami filsafat manusia. Jadi kita melihat secara sekilas-sekilas saja, tapi kira-kira ini bisa mengantarkan lah untuk memahami seperti apa sih pembahasan soal filsafat manusia. Jadi ada beberapa pembahasan, nanti kita akan bahas satu persatu. Kalau masih ada waktu, nanti kita akan juga bahas yang ini ya, tentang arsitektur. Jadi maksudnya kemarin tuh kalau dikaitkan dengan kelas kemarin kan bagaimana konsep manusia itu sebenarnya juga bisa mempengaruhi disiplin-disiplin lain yang tanda kutip lebih konkret. Kita kalau ada waktu kita akan bahas, kalau nggak ada ya nanti bisa dibahas lain kesempatan. Jadi kita mulai dengan pengantar. Jadi pengantar ini gini, filsafat manusia sebagai filsafat praktis. Maksudnya bagaimana? Kita lihat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman circles apa namanya cermati misalkan, kita bisa melihat ada booming ya, apa yang disebut sebagai booming stoicisme. Jadi sebenarnya ini suatu yang menarik ya. Jadi filsafat selama ini dianggap sebagai suatu yang uh, tidak menarik banyak orang begitu kan, ya orang-orang tertentu saja misalkan. Tapi kemudian sekarang ibaratnya di toko-toko buku gampang sekali ditemukan buku-buku semacam ini. Ini contoh saja. Buku-buku yang berbahasa Indonesia juga sudah banyak. Artinya apa sebenarnya gejala ini kita bisa baca sebagai bahwa ternyata ada ketertarikan kepada filsafat tapi yang sifatnya praktis. Filsafat sebagai way of life. Jadi karena kita bisa melihat ya dari judulnya misalkan Stoicism dan Art of Happiness, bagaimana how to use Stoic philosophy to find inner peace and happiness. Jadi ini sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika filsafat itu dipahami sebagai suatu yang sifatnya praktis, yang dekat dengan diri kita, kemudian orang banyak tertarik. Nah ini salah satu perkembangan yang menarik. Dan sebenarnya kelas hari ini juga sebenarnya ingin mengatakan bahwa filsafat manusia itu sebenarnya adalah punya dimensi yang praktis juga. Karena kenapa? Karena sebenarnya dia bisa dikatakan sebagai cermin ya, karena ini kan membahas tentang diri kita sendiri gitu. Jadi bukan hal yang jauh, tapi ini ya tentang kita sendiri. Jadi dia bisa difungsikan sebagai cermin lah, kira-kira bercermin untuk kira-kira kita apa namanya merefleksikan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya dalam konteks ini dia bisa bisa apa ya namanya bisa lebih dibumikan dibandingkan dengan mungkin tema-tema lain yang lebih berat mungkin ya. Ini kan juga kita bisa melihat ya, misalkan buku-buku yang dicetak, misalkan bagaimana kita bisa memperoleh kebebasan, bagaimana cara kita mendapatkan teman, bagaimana menolak misalkan, ya kan kadang-kadang orang sulit ya. Jadi ini sangat sangat sehari-hari. Dan kalau boleh dikatakan sebenarnya kalau ini dibandingkan, ini lebih lebih tanda kutip lebih bisa membumi, lebih ngetren, lebih bisa diterima publik dibandingkan dengan bahasan yang sebenarnya nggak salah, pembahasan akademik, tapi kemudian kan orang merasa ini nggak ada, itu jauh lah filsafat analitik misalkan ya kan, apa namanya, dan dengan bahasa-bahasa yang matematis gitu kan. Ya, ini mungkin mungkin apa namanya mungkin di kalangan pengkaji filsafat sendiri mungkin nggak semuanya suka dengan filsafat analitik, mungkin begitu, semacam itu matematika terus kemudian metafisik tambah
sesuatu yang tambah ngawang gitu kan, mungkin gitu. Walaupun sebenarnya sih nanti kita juga ada pengantar tentang metafisika, kita akan lihat sebenarnya itu nggak terlalu ngawang, tapi kesannya begitu kan, itu nggak, sangat nggak dekat. Nah, bahkan sebenarnya kalau mau dilihat di dalam stoicisme sendiri, stoicisme itu kan sebenarnya punya 3 pilar ya, logika, fisika, dan etika. Sebenarnya kan yang banyak di apa namanya, yang sekarang booming itu yang ini, yang etika, yang fisika dan logika enggak. Nah, misalkan fisika, karena kenapa ya? Mungkin membahas kok fisika jauh dengan diri kita sendiri ya. Hanya sedikit mungkin orang yang ingin mendalami ini. Tapi yang booming itu yang ini. Artinya ketika sesuatu apa namanya, pembahasan filsafat ini, stoicisme itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Tadi misalkan bagaimana say no, bagaimana menolak misalkan bisa mengatakan tidak, atau mungkin bagaimana berteman, atau bagaimana cara makan begitu, itu anu ya namanya, itu lebih kemudian orang bisa lebih mudah menerima. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ya, sementara bahasan-bahasan yang lain dalam stoicisme sendiri nggak banyak dikaji. Ini misalkan ini contoh ya, yang apa namanya, saya ingin gunakan kasus yang apa namanya, uh, membumi saja. Jadi misalkan soal bagaimana kita bisa apa namanya, mengembangkan, bukan mengembangkan ya, kita bisa apa namanya, memupuk sifat-sifat semacam itu, keberanian, keadilan, kemudian kebijaksanaan, moderasi. Ini sehari-hari, jadi gimana ini? Sementara kalau misalkan ini kan misalkan contoh ini kajian logika stoicism, mungkin apa ini membahas kok ada tentang apa, place time kayak gitu kan, ada limit, nggak banyak. Bahkan mungkin bukunya saya nggak tahu ada ada di Indonesia, ada nggak ya buku stoicisme logik, kayaknya nggak ada mungkin ya, atau mungkin saya yang salah, tapi saya nggak, jarang mendapatkan semacam itu di toko-toko buku. Jadi itu menunjukkan. Nah, kembali ke filsafat manusia, kita akan masuk. Jadi kira-kira sebenarnya filsafat manusia ini punya dimensi yang sama gitu ya. Jadi dia punya apa namanya, dimensi praktis, sehingga sebenarnya ini dekat dibandingkan dengan tema-tema yang lain. Nah, saya juga di sini presentasi ini sebenarnya saya banyak mengambil dari buku ini yang saya gunakan juga kemarin, salah satu buku. Jadi ini buku teks ya untuk kajian filsafat di Universitas di Malaysia, Universitas Utara Malaysia. Kenapa ini saya pakai dalam bahas filsafat manusia? Karena dia itu, buku ini perspektifnya komparatif, dan tidak banyak yang menggunakan perspektif komparatif dalam mengkaji filsafat manusia bahkan hingga hari ini. Jadi dia tidak hanya berbicara tentang konsep manusia dalam peradaban, dalam filsafat barat maksudnya, tapi dia juga dengan filsafat timur, sehingga uh, ini apa namanya, lebih menarik bagi saya. Tapi ada juga sejumlah pembahasan yang menurut saya nggak terlalu, kurang mendalam, sehingga nanti saya tambahkan di sini. Jadi saya modifikasi juga. Jadi begini, dalam sejarah filsafat, khususnya dalam sejarah filsafat Yunani dan juga filsafat Timur, telah ditemukan orientasi ke arah pendayagunaan pemikiran filsafat untuk mencari jalan supaya manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Sangat praktis ya. Ini kaitannya dengan kebahagiaan manusia dan kesejahteraan. Jadi temanya langsung sehari-hari gitu. Jadi filsafat bukan terbatas untuk memikirkan tema-tema abstrak semacam metafisika, epistemologi dan selainnya. Ini penting, tapi kadang-kadang orang nggak bisa langsung apa koneksi gitu, tak gitu ya. Ini kok terlalu jauh dengan itu. Walaupun sebenarnya nggak jauh, tapi kesannya tetap secara umum jauh. Yang mana kecenderungan ini menguat dalam tradisi filsafat modern saat ini. Nah, itu juga nggak bisa dilepaskan ya, bahwa memang ada kecenderungan khususnya dengan apa, filsafat modern, kemudian juga pengaruh filsafat analitik, misalkan yang bahasa, matematika dan lain-lain, kemudian menjadi sangat abstrak, orang kemudian jadi semakin jauh lah. Nah, aspek kehidupan juga menjadi orientasi penting dalam dunia filsafat, di mana filsafat bukan suatu yang terpisah dengan dunia kehidupan, karena sejatinya dia relevan dengan usaha manusia mencari kebahagiaan. Nah, ini sekali lagi upaya pembumian filsafat. Jadi, filsafat manusia itu bisa menjadi jembatan ya untuk pembumian itu. Sebagaimana juga stoicisme misalkan yang secara khusus yang sekarang sudah populer gitu. Jika kita kembali menelisik tradisi filsafat Yunani, dikatakan bahwa filsafat sama dengan kecintaan terhadap hikmah atau kebijaksanaan. Sementara hikmah terkait erat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Maka ketika seorang memiliki hikmah, sudah tentu akan membantunya menjalani kehidupan secara lebih bermakna. Nah, jadi
tadi apa namanya, kalau misalkan dikaitkan kita pakai contoh stoicisme, jadi bagaimana etika, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan secara bijak dengan etika-etika semacam itu, sifat-sifat seperti justice, courage dan semacam itu menjadi penting. Itu langsung sehari-hari. Ya. Filsafat dalam memainkan peranan, filsafat memainkan peranan dalam upaya manusia mencari kesejahteraan dan kebahagiaan. Salah satunya melalui pembahasan konsep manusia, di mana filsafat berusaha menyelidiki apa hakikat dan sifat manusia. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini bisa jadi cermin kan, membantu kita merefleksikan diri kita sendiri. Ya, kita bercermin mungkin. Pengetahuan tentang sifat manusia akan membantu seorang ke arah pencarian kesempurnaan di dalam kehidupan. Pengetahuan semacam ini akan membantu seseorang dalam menghadapi dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Hidup yang bermakna dalam konteks ini adalah kehidupan yang didasarkan dari renungan reflektif akan realitas, bagaimana pernyataan Socrates, the unexamined life is not worth living. Jadi kehidupan yang tidak direnungi itu menurut Socrates itu bukan kehidupan yang hakiki. Jadi ibaratnya kita menjalani itu kayak mekanik gitu kan. Seringkali kan kita apa ya namanya, kita sendiri juga sadar ya, kadang-kadang kalau sesuatu itu sudah kita rutinitas gitu, kayak nggak di tanpa kesadaran pun kita sudah menjalankan gitu. Jadi apa namanya, kalau bagi Socrates, nah kalau semacam itu jadi kayak robot kan. Jadi justru hidup yang terus-menerus kita refleksikan itu bukan maksudnya setiap setiap saat kita kemudian menjadi semuanya kita pertanyakan, bukan, tapi maksudnya kita terus-menerus merefleksikan apa ini kehidupan ini, mengapa saya begini, ini penting ya. Jadi bukan hidup yang tadi sangat mekanik semacam itu. Jadi bagi Socrates ini penting, kalau enggak ya berbedanya sih dengan ya tadi apa namanya, mungkin makhluk lain gitu yang enggak jalannya karena insting. Termasuk jika tidak ada gairah untuk memperbaiki aneka kesalahan yang telah kita lakukan, telah menjadi kebiasaan, maka dapat dikatakan seorang tidak dapat mencapai kebahagiaan sejati. Nah, perlunya perenungan refleksi kehidupan itu juga penting untuk memperbaiki aneka kesalahan, karena biasanya karena kita sudah menjadi kebiasaan, misalkan kebiasaan apalah yang jelek itu, kemudian karena tidak pernah dipikirkan ulang sehingga itu tetap bertahan. Nah, nggak bisa kita perbaiki karena sudah dirasa sudah normal-normal saja. Tapi kalau dengan perenungan kan kita terus-menerus bisa memperbaiki diri. Jadi ini salah satu dimensi praktisnya ya. Jadi Socrates mengatakan ya itu, jadi penting untuk terus-menerus merenungkan kehidupan. Nah, maka dapat dikatakan dengan bertumbuh pada pembahasan mengenai manusia yang menjadi salah satu kajian serius dalam bidang filsafat, itu adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi ya hidup reflektif itu menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, menariknya kajian tentang hakikat manusia secara filosofis tidak hanya eksklusif dikembangkan dalam tradisi Yunani dan Barat modern semata, tapi juga menjadi kajian intens dalam tradisi filsafat Timur dan filsafat Islam. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, tadi buku yang saya rujuk tadi tentang filsafat dan yang dipakai di UU Tas Utara Malaysia ini perspektifnya komparatif, jadi ini juga penting supaya kita tidak hanya mengenal filsafat Barat, kita juga bisa mengkomparasikan dengan tradisi filsafat lain, sehingga ya kita bisa lebih cakrawalnya bisa lebih luas lah. Nah, kemudian di sini dikatakan filsafat Timur dan filsafat Islam. Biasanya kadang gini, filsafat Timur itu biasanya lebih dimaksudkan untuk filsafat yang berkembang di wilayah Asia seperti India, Cina, Jepang, begitu-gitu. Filsafat Islam biasanya disendirikan apa namanya pembahasannya. Walaupun sebenarnya kalau mau digabungkan ya masuk juga filsafat Timur juga sebenarnya. Semacam itu, kalau kita pisahkan antara Barat dan Timur ya berarti semua yang tidak di Barat berarti masuk ke Timur. Tapi kadang-kadang bisa jadi satu kajian tersendiri. Nah, bahkan ada sejumlah akademisi yang menganggap bahwa justru dalam tradisi filsafat India dan Cina, ini filsafat Timur ya, tema kebahagiaan menjadi sentral dalam pembahasan filsafat atau pembahasan filsafatnya. Argumennya memiliki kekuatan dari sisi
di mana dalam peradaban Asia Selatan dan Asia Timur, termasuk juga dalam peradaban Islam, pengkajian filsafat tidak dapat dipisahkan dari pengaruh tradisi agama. Ini juga kekhasan. Jadi kalau filsafat Barat khususnya modern kan, kemudian dia menjadi satu disiplin yang tersendiri. Sementara kalau di dalam tradisi filsafat Timur, India, Cina, atau juga bahkan filsafat Islam itu biasanya masih menyatu dengan ya tradisi, salah satunya agama begitu kan. Karena agama kalau kita kaji dalam peradaban uh, uh, India, Cina, bahkan sebenarnya Barat, tapi di modern itu sudah dipisahkan ya. India, Cina, di Jepang itu juga agama juga punya punya apa namanya peran penting dalam membentuk peradaban tersebut sehingga memang juga nempel di dalam bahasan filsafatnya. Maka ketika seorang pelajari filsafat Cina dan India kan sulit untuk tidak mengaitkannya dengan Chinese religious philosophy atau Indian religious philosophy khususnya sebelum era modern ya. Jadi ya kita tahu misalkan di Cina sekarang ini misalkan ada juga pengaruh Marxisme. Jadi kalau membahas soal filsafat Cina yang modern dalam arti Marxisme mungkin ya sudah nggak membahas agama karena Marxisme juga apa namanya uh, apa namanya kan perspektifnya materialisme. Mereka punya kajian tentang agama tapi sangat beda sekali dengan model filsafat Cina klasik. Jadi tapi sebelum itu kan belajar filsafat Cina sama India atau Jepang gitu kan, itu juga pasti akan kaitannya dengan ada religious filosofinya. Nah, nah, kita memahami bahwa dalam tradisi keagamaan atau teologi, poin penting yang dikaji adalah mengenai relasi manusia dengan Tuhan, alam, ataupun sama manusia, di mana relasi tersebut menjadi fondasi untuk mewujudkan kebahagiaan sejati dalam kehidupan manusia. Nah, ini salah satu apa namanya apa ini apa namanya kuncinya ya atau sebabnya karena apa? Misalkan dalam tradisi filsafat Timur itu biasanya kenapa menyatu dengan agama karena sebenarnya dalam teologi itu dibahas soal relasi manusia dengan Tuhan atau supreme being lah apalah begitu kan. Atau alam atau manusia sehingga kemudian itu menjadi basis juga basis inspirasi untuk mengembangkan lebih jauh tentang apa namanya filsafat tentang itu tentang alam atau tentang manusia atau semacam itu. Jadi pembahasan mengenai relasi manusia dengan Tuhan, alam dan sama manusia yang terdapat dalam berbagai agama inilah yang kemudian menjadi inspirasi penting bagi para filosof, di mana mereka kemudian membahasnya dengan skema konseptual dan analitik yang ketat dan rasional, sehingga ide-ide tersebut dapat dirumuskan kembali secara kreatif dalam bahasa diskursif dan bukan semata-mata teologis. Nah, nanti kita akan bahas misalkan dalam Buddhisme. Tadinya itu Buddhisme itu tidak terlalu tertarik dengan kajian filsafat. Maksudnya tidak difilosofiskan, lebih pada apa itu namanya praktek. Tapi kemudian karena dia berhadapan dengan berbagai tradisi filosofis metafisik yang lain, sehingga pada akhirnya pun tradisi-tradisi Buddhisme difilsafatkan, sehingga kemudian itu yang menjadikan apa namanya di sini dikatakan ya itu pembahasannya menjadi lebih konseptual, analitik yang ketat, rasional sehingga ini toh yang membedakan dengan sistem yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada kaitannya. Orientasi kepada hal yang praktis dapat dikatakan penting untuk membawa filsafat menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari manusia dan tidak menyekatnya dalam dinding dunia akademik semata. Jadi ya tadi ini juga penting maksudnya apa namanya untuk bagi pengkaji filsafat sendiri atau bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang ini atau para filosof itu kan penting untuk membawa filsafat itu menjadi sesuatu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari seperti stoicisme lah orang bisa bisa ini ternyata adalah sesuatu yang dekat dengan kita dan tidak hanya menyekatnya dalam dinding dunia akademik karena ada kecenderungan itu juga sampai sekarang masih ada. Ini contoh misalkan di Barat sekarang ada ide atau ada apa namanya ide baru tentang apa yang disebut sebagai philosophical counseling. Jadi bahkan filsafat dipakai untuk basis untuk counseling. Ya, jadi ya psikologi gitu. Ini upaya untuk membawa filsafat membumi misalkan. Ada juga seperti itu. Tapi ide ini pun masih debatable, banyak yang mengatakan lu nggak bisa dong filsafat itu bukan psikologi dan ya maksudnya seperti itu. Jadi ada yang masih kekeh dengan filsafat tuh kaitannya dengan yang rigor tadi, yang ketat tadi, yang kemudian yang ya kalau bahkan abstrak tuh.
Ya, ya bagi saya sih nggak masalah ya. Ada yang ingin pertahanan seperti itu tidak masalah, tapi juga ada yang ingin apa namanya mendekatkan filsafat dengan kehidupan sehari-hari itu juga patut didorong juga tadi seperti misalkan stoicisme nyatanya bisa. Kemudian filsafat manusia ini juga sebenarnya bisa menjadi jembatan. Nah, kita akan coba kaji. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya tadi pengantar. Nah, kita akan melihat pertama kali dalam manusia pembahasan tentang filsafat manusia dalam tradisi filsafat Barat. Nah, di sini kita akan membatasi pembahasan pada 3 aliran. Apakah hanya ini tradisi dalam filsafat Barat? Tidak. Tapi kita akan melihat ini untuk mengkontraskan saja. Contoh supaya kita bisa melihat. Bahkan dalam satu tradisi saja di filsafat Barat itu sebenarnya banyak. Konsep tentang manusia itu banyak. Tapi kita bisa melihat ini contoh dan kemudian nanti kita bisa bicara tentang relevansinya. Jadi ini kalau kita pilah secara kasar, nah, tadi dari tiga tradisi tadi itu bisa dibagi menjadi 2 tradisi besar, yaitu mazhab esensialisme dan mazhab eksistensialisme. Ini saya menggunakan bias eksistensialisme ya, tapi nggak apa-apa untuk apa namanya untuk uh, contoh saja. Jadi mazhab esensialisme di sini ini contohnya adalah Aristotelian dan Nietzschean. Nah, sementara mazhab eksistensialisme itu nanti kemudian berkembang menjadi eksistensialisme yang apa namanya Sartre dan lain-lain, dan kemudian juga memberi jalan bagi postmodernisme. Nah, mazhab esensialisme itu apa sih maksudnya? Apa sih bedanya di sini maksudnya esensialisme dan eksistensialisme? Jadi maksudnya begini, manusia itu kalau dalam mazhab esensialisme itu punya esensi, punya sesuatu yang intisari, ya, apa namanya, ya itulah yang menjadikan manusia itu manusia. Sementara kalau dalam eksistensialisme tidak ada, kosong gitu. Jadi kita sendiri ibaratnya yang menulis takdir kita sendiri. Nah, mazhab esensialisme yang pertama yang kemudian dapat dikatakan ini kuat sampai sekarang pun masih kuat itu adalah mazhabnya Aristoteles. Jadi dia melihat bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya itu apa? Esensinya itu adalah rasionya. Maka kemudian ada istilah rational animal. Jadi makhluk yang rasional manusia itu. Nah, Nietzsche itu kontra itu sebenarnya apa tuh namanya? Dia juga masih esensialisme juga kalau kita bagi secara kasar begini. Dia menekankan pada dimensi non rasional dari manusia. Jadi manusia itu bukan esensinya itu bukan makhluk yang rasional, tapi makhluk yang non rasional, bukan irasional gitu. Yang lebih apa namanya non rasional, jadi dimensi yang bukan rasional. Nah, kemudian Aristoteles misalkan itu di Barat modern salah satunya juga masih tercermin pada spirit pencerahan ya. Jadi rasio itu menjadi penting. Walaupun sebenarnya dalam era pencerahan ini sebenarnya ada yang rasio di sini sebenarnya ada reduksi juga, tapi spiritnya itu adalah manusia rasional gitu. Nah, sementara Nietzsche itu sendiri itu juga kalau kita melihat secara lebih luas itu adalah spirit kontra pencerahan atau yang disebut sebagai romantik. Itu ada. Jadi mereka di dalam tradisi romantik itu mereka nggak terlalu suka dengan pencerahan ya. Mereka merasa apain sih kok manusia kok rasional, manusia kan punya dimensi yang lain gitu kan. Ini nggak pernah dibahas. Dimensi non rasional itu yang mereka apa namanya kembangkan. Nah, ini adalah konsepsi ini tentang ini psikologinya Aristoteles. Jadi gini, kenapa manusia disebut sebagai rational animal? Jadi gini, apa sih yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain itu? Jadi kalau ini sebenarnya ada di dalam jiwa manusia, tapi juga bisa digunakan untuk membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Apa sih kalau apa namanya intisari dari atau esensi dari tumbuh-tumbuhan itu ya dia bisanya reproduksi sama growth atau berkembang. Ya inilah esensi dari tumbuhan. Kan dia nggak bisa gerak, tapi dia bisa toh apa namanya reproduksi. Dia juga bisa tumbuh kan tadinya dari kecil dari bibit itu sampai besar. Nah, kalau binatang apa esensinya? Dia bisa locomotion atau mobility, dia bisa gerak dan dia juga bisa sensasi. Jadi maksudnya uh, kalau di dalam
di dalam tradisi psikologi itu dia behavioralisme, jadi dia bisa apa itu namanya, ada ininya, bisa merespon begitu, ada apa namanya, ada ini apa, uh, ya itu respon apa saya lupa namanya. Nah semacam itu. Nah sementara apa sih yang membedakan? Nah itu kalau kalau manusia apa? Manusia itu yang esensi dari manusia adalah dimensi rasionalnya. Dia bisa berpikir, dia bisa berefleksi, dia bisa mengabstraksi. Nah ini, jadi bagi Aristoteles adalah manusia itu harusnya ini esensinya. Jadi kalau ada, ini kalau kita apa namanya, gunakan contoh yang serial, kalau ada orang cuman apa tuh namanya, mementingkan pertumbuhan tubuhnya, reproduksi, ya itu bukan manusia. Bukan manusia sejati maksudnya. Kalau dia nggak, dia sama dengan tanaman itu kan, atau ya bisa bergerak, bisa sensasi, bisa apa namanya, stimulus respon, nah itu kan, ya itu ya nggak ada bedanya sama binatang ya. Ya, bagi Aristoteles adalah manusia adalah yang bisa menggunakan akalnya untuk berpikir, untuk berefleksi, berpikir secara abstrak. Itu manusia. Ya, inilah manusia sejati, maksudnya begitu. Jadi ini inti manusia itu di sini. Jadi kan esensi kan. Jadi ini berbeda dengan yang lain. Ada esensinya. Jadi manusia itu harusnya adalah makhluk yang berpikir, yang mendaya gunakan akalnya secara maksimal, semacam itu. Nah ini berbeda dengan model Nietzschean yang kemudian juga sebenarnya adalah spirit dari kontra pencerahan atau romantik. Jadi bagi Nietzsche, dia kemudian menggali, dia ini kan juga ahli Yunani ya, tapi dia menggali bukan pada filsafat tapi pada drama. Jadi dia melihat loh, apa tuh namanya, kalau kita melihat dalam drama-drama itu ternyata bukan rasional tuh yang penting tuh, tapi justru emosional. Nah, kalau kita menggunakan bahasa yang mudah, itu emosional. Emosional itu bukan berarti emosi marah-marah, itu bukan. Emosi itu dalam arti segala sesuatu yang sifatnya terkait dengan perasaan, hati lah. Kalau tadi otak, kal gitu kan, ini hati. Nah, mudahnya itu begitu. Nietzsche mengatakan dimensi manusia yang paling penting itu hati kayaknya itu. Ini biar mudah ya. Yang apa namanya, apa, emosi itu yang paling penting, bukan rasio. Nah, jadi kemudian Nietzsche kemudian melihat soal tradisi Dionysian gitu kan. Sementara kalau rasio itu Apollonian ya. Rasio itu kan suka yang teratur, suka yang apa ya namanya itu, order gitu kan. Ya, itu sama dengan keteraturan ya, kayak gitu gitulah. Suatu yang apa ya namanya itu, tidak suka yang model-model chaos. Jadi seperti seperti itu. Kan maksudnya begini, kalau kita kasih contoh yang mudah. Ketika misalkan banyak orang misalkan olahraga ekstrim ya, mungkin kalau dipikir secara rasional, ngapain tuh orang misalkan manjat gunung kayak gitu, atau apa namanya, menyelami lautan, gunanya apa sih? Tapi kan orang orang kan bilang ya itu supaya adrenalin saya gitu kan. Kalau secara rasional mungkin akan dianggap aneh gitu kan ya. Tapi bagi Nietzsche loh enggak, itu ya itulah dimensi apa, itulah esensi manusia. Ya emosi itu. Jadi manusia tuh ya pengen yang seperti itu juga. Nggak mesti harus rasional-rasional amat. Ya misalkan kita nonton nonton di bioskop terus kemudian kita nangis-nangis sendiri atau marah-marah sendiri, itu sebenarnya rasional nggak sih? Enggak, tapi bagi Nietzsche lah ya itu manusia, aspek Dionysian itu yang justru dilupakan gitu kan dalam pencerahan dan kemudian yang Teles dan lain-lain gitu kan. Jadi dia memberi tempat pada ini. Nah, yang menarik juga sebenarnya Nietzsche ini kan berbicara tentang tragedi. Nah, ini salah satu sebenarnya itu juga dibahas oleh Aristoteles. Jadi gini, tragedi itu adalah salah satu genre dari seni di Yunani yang memang menjadikan emosi itu menjadi puncak untuk me, mencapai kebahagiaan. Jadi seperti ini. Lewat apa yang disebut sebagai katarsis. Jadi katarsis itu adalah jadi lewat drama, tragedi dengan genre tragedi yang kemudian tuh ada isinya tuh katarsis. Jadi katarsis itu purifikasi atau semacam purging of emotion ya. Jadi pertama kali tragedi first raised emotion of pity and fear and then purge them.
According to Aristotle, both the audience and the tragic hero undergo catharsis. Jadi semacam ada purifikasi. Jadi gampangnya gini, ini gambar yang menarik. Jadi dibikin diaduk-aduk emosinya, kemudian wash. Jadi katarsis semacam kayak membakar apa namanya ini di semacam ininya lah, apa namanya, dibakar, dipurifikasi, dimurnikan begitu sehingga dia menjadi manusia yang utuh. Gitu. Inilah kebahagiaan. Tadinya kan sini mungkin apa namanya, dia banyak masalah apa, katarsis ini adalah cara untuk mencapai kebahagiaan. Jadi dengan melihat itu kemudian Nietzsche melihat loh, berarti sebenarnya emosi yang lebih penting daripada rasio, karena inilah jalan menuju kebahagiaan. Nah ini konsepnya sangat berbeda. Sementara kalau Aristoteles, Plato dan lain-lain itu kan modelnya adalah lu enggak, dengan berpikir dengan dengan apa itu namanya, berefleksi secara rasional tuh kita juga bisa mencapai kebahagiaan ya. Kebahagiaan teoritis gitu ya maksudnya. Kita bisa mengerti ya seperti misalkan inilah ilmuwan kalau misalkan ketika kemarin menemukan apa itu namanya lubang hitam atau apa, pada pesta kan. Nah, itu satu kenikmatan yang sebenarnya tidak badani ya. Nah, itu loh maksudnya gitu. Tapi bagi ini di Yunani juga ada yang kayak gini nih. Dan ini lebih penting itu namanya dibandingkan dengan jadi aspek Dionysian, dan ini menjadi spiritnya sebenarnya romantik ya, bukan kontra pencerahan. Nah, ini kan Apollo dan Dionysius, jadi Nietzsche lebih ke arah yang Dionysius itu yang justru mengaduk-aduk emosi atau hati sebenarnya itu yang macam-macam itu, tapi justru ini lebih esensial dari manusia, itu esensinya itu gitu. Nah kalau kita lihat-lihat sebenarnya ya ini kita sedang tidak mendukung salah satunya ya. Kita bisa kalau ini kan sifatnya pengantar, jadi kalau kita lebih mendalami kita bisa melakukan kritik dan kritik, tapi kalau kita maknai secara apa namanya positif saja ya, kita bisa melihat bahwa memang sebenarnya dua-duanya ternyata ya memang penting ya. Manusia itu juga dimensi rasional, nyatanya juga bahagia tuh ada yang kayak ilmuwan menemukan, nah, misalkan menemukan planet baru atau apa ya gembira bisa, sesuatu yang sifatnya teoritik, sesuatu yang sifatnya abstrak, sesuatu yang sifatnya nggak ada kaitan dengan fisik itu dengan penalaran tuh ya bahagia. Ini juga ada orang yang semacam itu. Nah, ini contoh ya. Bahkan ada apa namanya kajian-kajian tentang ini, bahkan sebenarnya model katarsis, model drama, model tragedi itu sebenarnya masih dipakai hingga kini. Ini contoh Titanic. Ini kan film box office. Sampai sekarang aja mungkin orang nggak ada yang nggak tahu gitu. Kenapa orang senang semacam ini? Karena ibaratnya lewat tragedi ini, film tragedi ini, kemudian orang bisa mencapai kebahagiaan. Karena kenapa? Dia misalkan setelah diaduk-aduk emosinya gimana, dia bisa melihat kepahlawanan misalnya dari aktornya. Dia bisa melihat misalkan pengorbanan atau apa. Jadi seperti itu. Jadi bagi Nietzsche sebenarnya ya manusia ini esensinya itu ya hati itu, emosi itu, bukan 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 ini apa namanya, bukan akal itu kan, apa itu kan ya, kita bisa melihat ya make sense juga dalam hal yang semacam ini kan. Kita bisa melihat, kita bisa menjadikannya cermin juga ya. Mungkin kita begini ya, kita harus banyak loh orang yang harus nonton bioskop yang kayak gini kemudian baru merasa lega kan begitu. Dan biasanya kebanyakan film kalau dicari, kalau kita cermati itu ada yang benar juga bahwa kebanyakan film yang menjadi laris itu tragedi biasanya, harus ada tragedinya. Kalau nggak ada, kalau datar-datar aja berarti filmnya nggak bagus. Nah itu kan menunjukkan semacam itu. Nah ini contoh-contoh yang misalkan rational man. Nah, ada yang juga menggunakan irrational man, jadi ya, semacam ini filosofi the tragic age of the Greek. Jadi ya contoh-contoh. Nah kemudian kan tadi kita melihat ada yang model mazhab esensialisme ya, Plato, Aristoteles, diwakili Aristoteles yang melihat manusia sebagai makhluk rasional, dan Nietzsche yang melihat manusia sebagai makhluk yang irasional atau non rasional lah, manusia yang punya emosi begitu, hati sama akal itu paling gampang gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang semacam Sartre dan lain-lain, mazhab eksistensialisme. Jadi kalau mazhab eksistensialisme enggak ada intinya manusia itu ya. Manusia itu ya kamu tulis sendiri aja kamu mau jadi apa. Nah, jadi
apa namanya, manusia itu nggak punya esensi dan manusia sendiri yang harus tanda kutip menulis takdirnya sendiri. Nah, kalau kita refleksikan konsep manusia yang semacam ini gitu kan, yang sebenarnya nggak ada intinya, itu bolong gitu kan, itu eh, relevan juga kalau kita kaitkan dengan yang sehari-hari. Jadi ini contoh, ini komik filsafat sebenarnya. Ini komik filsafat tentang Kierkegaard. Ini komik dalam bahasa Jepang, tapi ini diterjemahkan kalau nggak salah ke Spanyol. Jadi di sini ada cerita, intinya itu ada seorang, kita anggap aja namanya Nobita begitu kan. Nobita, kemudian dia bercakap-cakap dengan bibinya, kita sebut saja Shizuka begitu kan. Saya pakai menggunakan apa namanya, karakter dari Doraemon. Saya lupa soalnya nama ini. Jadi di sini ibaratnya contoh yang diberikan sangat sederhana, sangat sehari-hari. Jadi kadang-kadang seorang itu apa namanya, diimpos atau apa namanya, di maksudnya bagi masyarakat itu mengesensialisasi kehidupan seseorang. Jadi misalkan eh, kamu harus jadi kaya, kamu harus jadi dokter, kamu harus nikah umur berapa, kamu harus punya anak, itu kan semacam esensi yang dilekatkan. Jadi itu seakan-akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Nah, kira-kira dalam komik ini dari pembicaraan antara Nobita dan bibinya Shizuka, kira-kira begitu, sang bibi ini berusaha untuk menjelaskan kepada Nobita gitu kan, bahwa loh, itu kan semuanya itu sebenarnya uh, apa namanya, bukan sesuatu yang taken for granted. Sebenarnya kamu itu sendiri yang harus menulis takdirmu sendiri. Nah, kalau kamu apa namanya berpegang pada tadi ya, nilai-nilai yang diimpos, nilai-nilai yang apa itu namanya, yang dianggap ideal, bahwa kamu manusia ideal itu harusnya seperti itu, ada esensinya begitu, tapi esensi yang bukan masyarakat, kamu akan mengalami penyakit yang mematikan. Ini karena ini kan sebenarnya komik ini menjelaskan tentang kegat. Jadi berarti kamu akan mengalami krisis eksistensial lah, kira-kira semacam itu. Dan kemudian krisis eksistensial itu juga punya pengaruh dampak kepada eh, kehidupanmu sendiri. Kamu bisa jadi memang akhirnya nanti jadi bisa bunuh diri misalnya begitu. Jadi di sini ternyata kita juga bisa melihat kalau kita pakai eh, konsep dari Nietzsche ini untuk kok Nietzsche apa namanya, dari kaum eksistensialis ini untuk apa namanya, kehidupan sehari-hari, bahwa ternyata eh, bahwa ada kebebasan, bahwa tidak ada esensi, bahwa suatu yang misalkan kita sering kan biasanya untuk lelucon-lelucon, kapan nikah, kapan punya anak, kapan kamu punya rumah, kapan kamu ya, itu kan sesuatu yang diimpos. Apa itu esensi ya? Enggak, kita bisa menentukan takdir kita sendiri. Dan di sini si Nobita gitu kan, kalau dalam komik ini kira-kira dia dipaksa oleh keluarganya begitu kan untuk menjadi semacam birokrat karir atau semacam gitulah, orang-orang semacam itu. Sementara dia sendiri nggak nyaman dengan yang seperti itu. Dia tuh sebenarnya pengen menjadi seperti bibinya gitu kan, yang dia tuh pengen jadi komedian gitu kan. Nah, semacam itulah, susul bibinya kemudian ya kamu tentukan jalanmu sendiri ya, dengan menjelaskan dengan dekat itu. Jadi ini sangat praktis sebenarnya kalau kita maknai semacam itu. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak perlu terlalu peduli lah terhadap esensialisasi kehidupan gitu, esensialisasi semacam itu. Nah, kemudian sebenarnya ada banyak ya, maksudnya itu dalam varian dalam eksistensial kita nggak akan bahas, tapi kita kita cukup mengenal nama-namanya aja karena di pengantar ada Kierkegaard, ada Gabriel Marcel, Iris Murdoch, Pak Sartre ini paling terkenal beserta pasangannya Beauvoir. Nietzsche juga dimasukkan sini karena dia juga punya dimensi eksistensialis, tapi kita dalam konteks ini kita menempatkan dia dalam konteks karyanya yang soal tragedi ya, itu. Jadi dia membalik logika Aristoteles yang rasional man itu menjadi justru irasional. Ada juga Martin Heidegger, Albert Camus, Dostoyevsky, ini semuanya sebenarnya punya kekhasan sendiri. Kita cuma mengenal nama-nama. Ada Frantz Fanon, Lewis Gordon, dan James Baldwin ya, semacam itu. Ini contoh
seni-seni yang kemudian dipengaruhi oleh konsep filsafat manusia tadi. Jadi ada lukisan-lukisan yang sebenarnya mencerminkan gambaran dari pencerahan atau rasio. Jadi sebenarnya ini percobaan gitu kan. Jadi di sini rasio dan kemudian kaitannya biasanya dengan sains itu menjadi penting, tema penting. Jadi ngelukis tentang sains. Ini kan percobaan sains. Kemudian seperti ini juga, ini lukisan-lukisan pencerahan. Jadi kapal-kapal layar yang besar semacam itu kemudian orang-orang. Artinya apa? Ini teknologi. Lagi-lagi ini kan kerja dari akal. Jadi konsep manusia ini pun sebenarnya juga mempengaruhi ya, mempengaruhi misalkan dalam seni gitu, berkesenian. Oh, ternyata kalau bayangannya adalah manusia itu adalah rational man gitu, gambarannya pun jadi begini nih. Nah, ini berbeda misalkan dengan gambaran romantik ya, lukisan-lukisan romantik gitu kan, Eh, kemudian menekankan pada emosi. Maka gambar-gambar semacam ini misalkan ini gambar misalkan semacam kayak malaikat gitu. Ini kalau di dalam gambar-gambar pencerahan ya nggak ada kayak gini. Ini apa ini gitu kan? Tapi ini kan sesuatu yang sifat emosional, spiritual, hati gitu kan, ini bisa masuk gitu kan. Nah, dan alam gitu kan, memang suka begitu kalau lukisan-lukisan yang romantik itu kaitannya itu dengan hati, emosi begitu, perasaan begitu kan. Nah, termasuk juga lukisan romantik itu sebenarnya adalah seperti ini. Jadi eh, gagasan tanah air gitu kan, perjuangan yang semacam itu sebenarnya lebih lebih terkait emosi gitu kan kalau di dalam sejarah Eropa dan ya memang dimensinya semacam itu. Eh, Sementara kan kalau apa tuh namanya eh, rasionalitas itu bicaranya yang lebih besar, lebih abstrak, misalnya kemanusiaan kan gitu. Jadi ada bedanya. Kalau ini kan tanah air, jadi eh, apa namanya dimensi emosinya ada gitu kan. Dibandingkan dengan konsep kemanusiaan lebih abstrak gitu kan. Tanah air juga sebenarnya abstrak juga, tapi maksudnya kita bisa melihat justru dengan gambaran-gambaran seperti ini, misalnya ada apa namanya suasana revolusi misalnya semacam ini juga semacam ini, misalkan ada hembusan ombak dan lain-lain dan kapalnya kelihatan miring-miring, ini kan justru dimensi-dimensi emosi ini yang dipentingkan. Ini beda dengan gambar satu tadi yang kapalnya begitu tegak, begitu kuat, kokoh gitu kan, lain gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata ini mempengaruhi sehari-hari dalam suatu yang sifatnya konkret itu kan, bukan suatu yang sifatnya abstrak. Itu apa sih Aristoteles? Enggak, tuh juga pengaruhnya di berbagai bidang kehidupan ada gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ini kan kita bisa tadi gunakan itu sebagai refleksi ya. Jadi misalkan ya mungkin betul juga ya ada betulnya ide Aristoteles tentang manusia rasional. Kalau enggak kita bedanya apa ya dengan hewan dan tumbuhan soalnya gitu kan. Tapi mungkin Nietzsche mungkin ada benar, hati itu penting gitu kan, katarsis mungkin. Kayaknya juga sampai sekarang kan banyak orang yang masih begitu gitu ya. Kalau nggak gitu ya nggak bahagia. Katarsis nggak mesti harus lewat seni filmnya, tapi maksudnya kita bisa identifikasi lebih luas seperti apa yang semacam itu. Ya seperti tadi misalkan olahraga ekstrim itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin justru mungkin ada sisi-sisinya juga ya. Apa klimaksnya, semacam itu, dan ketika akhirnya bisa mencapai puncak misalnya kalau naik gunung, nah itu di situ mungkin kebahagiaan. Mungkin bagi dalam logika rasional nggak rasional gitu kan, macam itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam tradisi lain. Ini dalam tradisi filsafat Islam. Kita akan bahas satu konsep yang penting tentang konsep khalifah. Itu dalam bahasa Inggris biasanya terjemahkan sebagai God Vicegerent. Jadi, apakah ini satu-satunya konsep? Tidak, tapi ini salah satu yang penting dan kemudian itu juga dipakai di buku tadi. Apa sih konsep khalifah ini? Jadi ini perlu dijelaskan, klarifikasi lebih dulu. Jadi kadang-kadang kan sekarang mungkin gara-gara mungkin banyak dipakai oleh misalkan seperti Hizbut Tahrir begitu kan, kemudian konsep khalifah itu kan nuansanya politis. Sebenarnya bukan. Jadi yang dimaksud dalam sini adalah khalifah itu artinya adalah filosofis dan teologis. Ya ibaratnya paling gampang kita bisa analogikan begini. Istilah presiden, mungkin kita akan langsung bayangkan presiden itu maksudnya adalah presiden sebuah negara. Obama, Joe Biden, gitu, Trump, atau Jokowi, Megawati, SBY gitu kan. Loh. Tapi kita juga harus ingat, presiden juga bisa digunakan tidak hanya dalam konteks kepala negara.
presiden direktur, gambarnya lain lagi. Kalau kita nyebut presiden dalam arti yang ekonomi itu mungkin Bill Gates, Elon Musk, ya kan, nah, beda lagi gambarannya. Bahkan kemudian misalkan dalam organisasi civil society, dulu misalkan kayak organisasi Muhammadiyah itu kepalanya itu apa, ketuanya itu disebut presiden. Jadi kalau kita nyebut presiden dalam konteks yang civil society itu bisa jadi yang kita bayangkan malah Ahmad Dahlan. Nah itu beda lagi kan. Seperti itu. Jadi ini yang konsep khalifah di sini maksudnya adalah filsafat dan teologis. Jadi ini ada ayat dalam Quran. Jadi kira-kira ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Jadi yang dimaksud khalifah itu Adam dan keturunannya. Adam, Nabi Adam maksudnya, dalam tradisi Judeo-Kristen juga dikenal Adam gitu. Jadi di khalifah itu apa sih? Jadi apa sih yang kekhasan ini kaitannya dengan konsep manusia dalam filsafat Islam? Jadi khalifah itu artinya itu sebenarnya wakil. Wakil untuk apa? Atau sebenarnya dia adalah apa itu namanya? Orang yang mendapat mandat, semacam itu. Pemegang amanah Tuhan untuk mengelola atau memperindah bumi atau dunia. Kalau dalam Jawa, tradisi filsafat Jawa ada istilah memayu hayuning bawono atau buwono itu. Jadi mempercantik dunia. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Jadi fungsi khalifah itu adalah bahwa manusia, Adam dan keturunannya, jadi setiap individu itu mempunyai tugas kosmik begitu kira-kira untuk mengelola dan memerintah bumi atau dunia. Nah, karena dia adalah pemegang mandat atau wakil, maka sebenarnya di dalam konsep khalifah ini, konsep manusia itu yang di apa namanya di terkandung dalam istilah khalifah itu punya dimensi etik. Berarti dia mesti mempertanggungjawabkan apa yang dia kelolanya kepada Tuhan yang memberikan amanah. Jadi di sini sebenarnya ya konsep manusia Islam sini ada dimensi transendentalnya langsung begitu ya. Jadi manusia ada kaitannya dengan Tuhan begitu. Jadi tidak terlepas dari itu. Itu yang mungkin membedakan dari konsep Barat modern yang ya manusia yang bahas manusianya nggak ada kaitannya sama Tuhan gitu kan. Jadi kan rasio nggak ada yang semacam itu. Nah, lalu Tuhan itu apa di dalam konsep khalifah ini kan? Jadi ini semacam ada semiotika ya. Jadi apa namanya konsep ini menyambung dengan konsep yang lain. Jadi Tuhan di sini adalah zat atau apa namanya entitas yang memberikan amanah kepada manusia untuk mengelola bumi. Jadi ada relasi tadi ya vertikal manusia dengan Tuhan. Nanti manusia dan Tuhan ini relasinya adalah dimensi etik tadi bahwa ketika manusia diberikan amanah untuk mengelola dan memperindah bumi maka ya nanti harus dipertanggungjawabkan. Maka di situ nanti juga ada kaitannya dengan semiotika yang lain yaitu nanti konsep hari akhir untuk ya pertanggungjawabkan itu maksudnya yang apa yang di apa namanya diembannya itu kamu melakukan apa di bumi itu mengelola atau memperindah bumi atau merusak bumi atau apa gitu kan nah, semacam itu. Nah lalu bumi atau sebenarnya bisa lebih general dikatakan alam gitu kan. Itu apa? Ya alam itu adalah satu amanah yang dikelolakan pada manusia untuk diperindah tadi. Tapi ada dimensi lain. Jadi alam itu juga tanda atau alamat akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Jadi di sini ada diistilahkan intelektomoral dan utilitarian dimension. Jadi ini seperti dua sisi koin itu. Jadi yang satu dia adalah amanah sehingga ini dimensi utilitarian dia harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi di satu sisi yang lain alam juga punya fungsi intelektomoral. Jadi alam kalau dalam bahasanya Nurholis Majid itu alam itu sebagai tangga untuk membuat manusia kesadarannya bisa lebih tinggi. Kesadaran lebih tinggi itu apa? Dia bisa melalui alam, dia bisa manjat, kemudian dia menyaksikan tentang keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Ya, semacam itu. Jadi punya dua dimensi. Nah,
Sebenarnya ada juga dimensi yang ketiga, alam sini dalam arti makhluk hidup dan sebenarnya makhluk tidak hidup juga. Jadi sebagai sesama ciptaan Tuhan, maka alam dapat mencinta dan dicintai. Ini khususnya nanti kalau dalam bahasan tradisi filsafat tasawuf itu nanti lebih banyak dibahas. Jadi relasi kita dengan alam sebagai sesama ciptaan Tuhan itu mesti harmonis karena harusnya relasinya itu adalah kita mencintai alam dan kemudian alam akan membalas cinta kita. Jadi seperti itu. Jadi paling enggak sebenarnya ada dua dimensi ini kalau dalam kaitannya dengan apa tuh namanya dengan alam sebagai apa namanya sesuatu yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan itu ada dua, tapi dalam kaitannya relasi yang apa horizontal manusia dengan alam sendiri, jadi dia bisa saling mencintai. Lo kok bisa gampangnya begini? Kalau paling gampang kita bisa melihat pada hewan kan. Ketika kita punya hewan peliharaan, ketika kita mencintai misalkan kita punya apalah kucing misalkan gitu kan, atau burung kayak apa. Kalau kita mencintai hewan itu juga akan mencintai kita kan. Itu kelihatan banget. Dia kan jinak. Gitu kan. Nah, kalau beda dengan orang yang tidak mencintai hewan, ya kan, hewannya pun akan takut. Itu kita bisa melihat secara ini. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat perbedaan misalkan karakteristik dengan yang filsafat barat modern. Jadi sebenarnya tadi dalam filsafat barat tadi kita ada banyak konsep-konsep yang tidak kita bahas. Misalkan filsafat barat di era abad pertengahan kita tidak bahas karena nanti ada kelas khusus nanti untuk membahas soal filsafat abad pertengahan. Di situ tradisi Kristen kuat. Ya tentu konsep Tuhannya kan kok konsep Tuhan apa konsep manusia juga akan beda dan bisa dikatakan juga ada kesamaan-kesamaan misalkan dengan konsep manusia dalam Islam ini juga karena manusia dibayangkan juga punya dimensi rohani transendental juga, beda dengan filsafat barat modern memang nggak ada manusia aja gitu nggak ini biasanya bahkan ini pun nggak dibahas jadi satu dengan apa dalam filsafat manusia, ini beda nanti filsafat lingkungan misalkan gitu kan. Tapi kalau di dalam tradisi filsafat Islam ini biasanya jadi satu. Jadi membahas manusia itu juga nanti ada kaitannya dengan Tuhan, ada kaitannya dengan alam. Khususnya di sini khalifah ini berarti justru memiliki dimensi etik karena nanti harus dipertanggungjawabkan dan kemudian itu juga mengasumsikan berarti nanti kemudian ada hari pengadilan yang kemudian itu juga kalau dalam filsafat modern masih ada sih kayak Kant gitu menjelaskan tentang itu tentang ya itu nanti apa namanya itulah jaminan moral semacam itu. Mungkin dilewati saja tapi kira-kira ini jadi apa itu namanya bagaimana cara untuk melihat alam sebagai tanda itu kita lewati aja. Nah, kita masuk dalam tradisi filsafat timur ya manusia dalam tradisi filsafat timur kita masuk ke dalam filsafat India Atman dan Anatman. Jadi Atman di sini maksudnya merujuk pada filsafat Hindu, Anatman itu Buddhisme. Jadi ini kita lihat sekilas. Jadi kalau di dalam filsafat India itu Hinduisme memang sebenarnya yang paling dominan ya. Maka kemudian ada bagan semacam ini. Misalkan filsafat Hindu itu kemudian ada yang ortodok atau astika. Sebenarnya lah filsafat Hindu ada heterodok. Nastika ini masuk Buddhisme, Jainisme dan lain-lain itu masuk heterodok. Ada yang menggunakan apa, pembelaan semacam ini. Tapi intinya begini bahwa ini maksudnya Hinduisme ya ini bukan gitu kan agama selain itu. Ini menunjukkan bahwa Hinduisme kuat dan sampai sekarang pun masih kuat sebenarnya dalam peradaban India gitu. Dengan melihat komparasinya khususnya dengan Buddhisme. Buddhisme sebenarnya tidak hanya di India ya, bahkan sekarang sebenarnya pengaruhnya di India mungkin sudah nggak terlalu kuat, tapi karena asalnya dari India dia biasanya dimasukkan dalam bahasan filsafat India juga, filsafat Timur, filsafat India. Nah, kalau kita melihat ini salah satu contohnya, jadi kita akan bahas sekilas saja. Peradaban India itu, pada Kristen misalkan kalau dalam bahas soal filsafat India, membaginya pun berdasarkan prawida dan wida. Jadi kalau di Barat kan juga begitu ya. BC, before Christ, dan kemudian CE, Christ era. Jadi before Christ, Christ era. Jadi agama itu sebenarnya memainkan peran penting dalam menentukan tahun gitu kan, era begitu kan.
Nah, kalau di India itu sebagaimana misalkan dicontohkan oleh di gambaran Radha Krishnan itu basisnya Weda, Prawida, Weda, dan setelah itu apa gitu kan. Jadi kita juga bisa melihat ya karakteristik di India. Jadi seperti itulah. Jadi di sini memang dalam peradaban India Weda menjadi patokan yang penting gitu kan. Sebelum, sudah, kemudian apa yang terjadi. Jadi seperti itu. Di Weda dulu, kemudian daerah Epik, era Sutra, era Brahma, kira-kira semacam itu. Nah, nah ini juga karena kita keterbatasan waktu, jadi gini, salah satu karya yang kira-kira bisa secara ringkas menjelaskan tentang filsafat Hindu, tentang manusia, dan sebenarnya nggak tentang manusia, tapi tentang yang konsep lainnya itu secara ringkas, padat, itu Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu ditulis pada masa epik. Kenapa ditulis pada masa ini? Jadi penulisan Bhagavad Gita itu ditulis ketika era, kalau dalam perspektif Hinduisme itu era kejatuhan. Jadi di situ era ilmu itu berakhir dan masuk ke era kebodohan gitu, gitu. Nah, karena bodoh, era jahil gitu kan. Maka kemudian memahami Weda nggak sulit gitu kan. Jadi harus ditulis ringkasan yang orang tuh gampang paham. jadi, jadi itulah apa era munculnya Bhagavad Gita gitu kan. Nah, itu macam itu. Song of God kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah, ada konsep-konsep kunci di sini, jadi seperti Brahman, Atman, Prakirti, Karma, Jiwa, nah macam itu. Jadi kalau mau melihat filsafat Hindu secara ringkas itu sebenarnya di Bhagavad Gita. Terus pengajaran-pengajaran Krishna gitu ya. Nah, kata. Jadi, nah kita akan melihat. Jadi kira-kira begini. Ini kita bahas singkat saja. Jadi konsep manusia dalam Hinduisme itu sebenarnya adalah bagaimana kita manusia itu bisa menemukan diri kita yang sejati atau Atman. Kenapa menemukan diri kita yang sejati? Karena kita itu sekarang ini itu diperangkap oleh maya. Maya itu ilusi. Apa sih yang ilusi itu? Ilusi itu adalah berupa praktiri atau materi. Iya kan? Ya, paling gampang aja sekarang misalkan kita ada media sosial, kita jadi lupa waktu. Tersedot perhatian kita pada itu misalkan. Jadi materi itu bisa membuat orang menjadi lupa akan dirinya sendiri yang sejati. Nah, tugas manusia itu sebenarnya kalau dalam tradisi Hindu itu adalah kita bisa mencapai diri kita yang sejati. Nah, materi ini sendiri dalam tradisi Hinduisme itu selalu changing ya, selalu berubah-ubah. Ini jadi kalau kita komparasikan dengan Aristoteles, ini disebut sebagai dunia fana, dunia yang ya isinya generation and corruption gitu kan. Dia fana lah kira-kira, berubah terus tapi isinya penghancuran begitu. Ya, jadi apa namanya? Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari jeratan maya itu, kemudian kita bisa menemukan diri kita yang sejati. Diri yang kita sejati itu kita mencapai moksa, ya. Kita tidak lagi dijerat-jerat oleh reinkarnasi gitu macam ini. Nah, apa namanya? Caranya adalah tentu ada jalannya, ya kan? Ya jalannya itu ya disediakan di dalam Weda, di dalam Bhagavad Gita dan lain-lain. Nah, tapi ibaratnya begini, moksa itu kan tujuan tertinggi. Tapi kalau tidak bisa, itu kan ada reinkarnasi. Jadi dalam Hindu dan Buddha itu ada reinkarnasi. Jadi eh, paling enggak reinkarnasi itu menjadi sesuatu yang baik, gitu kan. Sesuatu yang lebih baik, gitu kan. Nah, di sini juga terkait dengan ini hakikat dari alam. Jadi di sini pun juga sama. Jadi
tidak hanya manusia, tidak hanya membahas soal manusia, jadi ada apa namanya pembahasan tentang alam. Di sini alam itu maksudnya apa? Realitasnya itu seperti apa sih? Realitas alam itu yang materi itu, yang kemudian sebenarnya ini maya. Jadi di sini ada tiga tingkatan: tamas, rajas, sama sattva. Jadi ini sebenarnya adalah dia menggunakan analogi apa namanya tiga trimurti itu, tiga dewa itu. Tamas itu Siwa, rajas itu Brahma, sattva itu Wisnu. Maksudnya apa sih? Jadi apa namanya, sesuatu itu kan berubah-ubah terus, materi itu apa namanya dinamis, tidak stabil, terus menerus berubah terus. Misalkan kita tadinya apa namanya gembira, besoknya detik kemudian nangis, kemudian itu jadi terus menerus gitu, atau kemudian kita lahir besoknya mati, kayak gitu gitu loh ya. Tamas itu harus di avoid. Jadi apa namanya, ini kan terkait juga dengan etika ya. Jadi gimana sih cara supaya kita maksudnya itu bisa bisa apa namanya menjadi diri sejati, ini juga ini kita harus mengenali ini, kemudian kita apa namanya bisa meningkat, sehingga paling nggak kalau misalkan reinkarnasi ya lebih bagus, kalau bisa lagi yang bisa jadi udah keluar dari reinkarnasi. Tamas itu berarti artinya kehancuran jiwa gitu kan. Ini harus di apa namanya, harus di apa namanya, harus dihindari. Nah, sementara rajas ini boleh, maksudnya begini, dia kelahiran atau sesuatu yang baru, tapi itu maksudnya kan Brahman, jadi sesuatu yang ya apa namanya positif lah, sesuatu yang apa tuh namanya dinamis, tapi bukan 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 yang sifatnya destruktif gitu. Ini boleh, tapi yang paling tinggi itu sebenarnya kita bisa mempertahankan. Jadi Wisnu itu kan dianggap sebagai sustainer atau apa itu namanya pemelihara. Jadi maksudnya berarti keadaannya semakin stabil dong. Dia tidak lagi berarti kalau kita roda dia tidak lagi berputar, tapi bisa semakin settle gitu. Nah, kalau semakin settle kita tidak lagi apa namanya mengalami perubahan, kan dia semakin dekat ke, dia tidak lagi apa namanya terikat oleh roda reinkarnasi, dia bisa ke moksa gitu loh maksudnya. Ini ada apa namanya, ada penjelasan yang lebih detail, tapi saya ingin di sini ingin menjelaskan bahwa kita bisa melihat dalam tradisi filsafat India dan Hindu, pembahasan tentang diri pun terikat dengan pembahasan tentang konsep yang lain, konsep tentang alam, ada tentang maya gitu kan. Kemudian juga ada Brahman atau realitas absolut. Ya, sebenarnya moksa itu kemudian tanda kutip menyatu dengan Brahman, Atman menyatu dengan Brahman. Nah, kemudian Brahman itu apa? Itu ada pembahasannya lain lagi, tapi apakah dia Tuhan yang personal atau impersonal atau seperti apa, itu ada pembahasan lebih lanjut. Kita nggak akan bahas ini karena batasan waktu juga. Tapi intinya bagaimana dia mencapai kepada eternal self. Jadi maksudnya adalah apa? Dia bisa melepaskan diri dari jerat yang fana itu, kemudian menjadi yang kekal. Karena kenapa? Maksudnya eternal self ini, kalau ada yang ikut pembahasan tentang kelas Radha Krishnan, eternal self itu kaitannya dengan jiwa-jiwa itu kekal. Nah, gitu maksudnya. Materi tidak kekal, materi berubah-ubah terus dan bisa destruktif, ya kan? Jadi itu kita harus bisa apa namanya melatih supaya jiwa kita yang bagian yang abadi, bagian yang tidak berubah-ubah, bagian yang tetap itu, kemudian kita bisa apa namanya, kita bisa terus-menerus pupuk, kembangkan, dan kemudian akhirnya kita bisa menjadi jati sejati, tidak lagi reinkarnasi, moksa. Nah, itu seperti itu. Yang the divine apa namanya istilahnya tatwam Asia, the divine is in yourself. Jadi kira-kira yang ilahi, yang sacred itu ada di dalam dirimu sendiri. Nah, itu kamu harus mengenali itu. Karena tadi kita terdistraksi dengan materi-materi, kita lupa sehingga sudah langsung waktunya habis atau semacam apa, kemudian akhirnya reinkarnasi muter-muter gitu terus gitu kan. Nah, semacam itu. Nah, sebenarnya Buddhisme ini juga agak mirip ya. Cuman bedanya itu begini. Kalau dalam Hinduisme, dalam filsafat ini, konsep itu masih banyak dipakai. Atman, Brahman, kayak gitu. Kalau dalam Buddhisme sebenarnya dia disebut sebagai Anatman, karena kenapa? Maksudnya itu sebenarnya gini, jadi dia itu ingin melepaskan diri dari konsep. Dan sebenarnya kalau mau boleh dikatakan, kalau dalam sejumlah referensi tentang filsafat Buddhis ketika membahas manusia, itu dianggap bias barat, karena dalam Buddhisme itu manusia itu kan konsep ya.
Kalau Buddhisme itu pertanyaannya bukan begitu, bukan apa itu manusia, bukan. Pertanyaan adalah who am I? Siapa saya? Saya. Jadi maksudnya tidak ada konsep yang langsung menunjuk pada person gitu ya. Nah, tapi kita bisa gunakan ini dalam konteks komparasi sih maksudnya. Nah, ya maksudnya dalam konteksnya kita juga paham artinya. Jadi kalau Buddhisme biasanya ingin melepaskan diri dari konsep, sementara kalau Hindu masih dipakai konsepnya itu. Tapi dalam konteks ya itu menolong kita untuk apa namanya pencerahan juga sih. Jadi sebagaimana Hinduisme, Buddhisme itu juga melihat bahwa realitas itu pada dasarnya itu suffering, ya, penderitaan. Karena kenapa ya berputar seperti kalau ini ini gambar Tibetan ya, Tibetan Buddhis. Jadi putar terus kira-kira semacam itu. Apa sih yang menyebabkan berputar itu? Kalau dalam Tibetan ada 3 simbolisasi, babi, ular, sama ayam. Babi ini simbol serakah, ular itu simbol kemarahan, ayam itu simbol uh, apa itu namanya itu uh, harapan, angan-angan, angan-angan, angan-angan. Karena kenapa ayam itu kan burung yang nggak bisa terbang, jadi dia berangan-angan bisa terbang tapi nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau bagi Buddhisme ini yang menyebabkan apa namanya orang itu tidak bisa lepas dari penderitaan. Jadi sehingga kita harus melakukan manusia yang maksudnya diri yang diharapkan, diri yang sejati itu adalah ketika mampu melepaskan diri dari ini, dari godaan amarah, nafsu, sama angan-angan. Nah, kalau sudah ini bisa dihapus, rodanya nggak muter lagi, kita terbebas dari reinkarnasi begitu sebenarnya. Nah, lagi-lagi kita bisa melihat bahwa di sini filsafat manusia dalam Buddhisme itu juga tidak bisa dilepaskan dari pandangan tentang alam dan kemudian juga realitas yang apa yang namanya rohaniah gitu kan kira-kira. Ya, itu nggak ada dari dalam filsafat modern ya. Kita bisa melihat dimensi ini. Di sini memang apa namanya sebenarnya apa namanya ada kemiripannya, tapi kemudian ya tadi apa namanya kalau di dalam Buddhisme itu tidak terlalu banyak suka menggunakan konsep karena justru konsep itu dianggap stuck, kadang-kadang menghalangi orang untuk mencapai pencerahan itu gitu semacam itu. Jadi maka kemudian mereka menyebut anatman ya. Karena jiwa itu apa itu justru kita harus apa namanya lepas dari itu. Jadi jangan sampai terpenjara gitu ya. Itu sebenarnya arahnya ke situ. Ini yang dilampaui. Jadi seperti itu. Ini sebagai ilustrasi aja karena apa namanya kalau dalam Tibetan gambaran semacam itu. Dan sebenarnya manusia itu, nah ini kan juga gambaran. Jadi pembahasan tentang filsafat manusia tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang alam, dan alam itu tidak hanya alam fisik yang sekarang yang sini, tapi alam-alam lain. Karena ada alam dewa, alam titan itu raksasa, alam apa itu namanya binatang gitu kan, neraka, alam hantu, arwah penasaran, apalah itu ngerikus gitu kan, dan human gitu. Dan sebenarnya sih yang ingin digambarkan dari Disney apa sih sebenarnya? Maksudnya di sini meskipun di sini juga terjadi di alam manusia itu, meskipun di sini juga maksudnya itu terjadi penderitaan karena tadi ada ini manusia tidak bisa dilepaskan dari ini, tapi di sini tuh lebih nyaman, lebih kondusif untuk manusia itu mencapai pencerahan dibandingkan dengan alam-alam lain. Jadi sebenarnya maksudnya supaya manusia itu bersyukur gitu kan, dan kemudian memanfaatkan kesempatan ini. Kamu itu sudah ada di alam yang paling enak sebenarnya. Kalau di alam dewa itu karena terlalu enak kadang-kadang udah lupa gitu kan. Kalau katanya di neraka itu karena terlalu tersiksa jadi orang nggak mikir tentang pencerahan itu kan. Ya, kira-kira semacam itu. Ya jadi kita bisa melihat dimensi metafisiknya jadi kental gitu. Di dalam filsafat Asia, filsafat Timur, filsafat apa itu namanya India dan lain-lain. Nah, kita akan masuk ke pembahasan soal uh, manusia dalam tradisi filsafat Cina. Jadi sebenarnya ada filsafat Jepang dan lain-lain, tapi di buku itu nggak ada, dan
saya juga nggak terlalu memahami soal itu, jadi nggak saya masukkan. Jadi di sini ada, kalau di India tadi ada tentang Buddhisme dan Hinduisme, kalau di sini ada tentang Konfusianisme dan Taoisme. Ada school-school yang lain, ada sekolah-sekolah yang lain, seperti legalisme dan lain-lain, tapi ya bisa dikatakan dua tradisi ini yang paling berpengaruh lah sampai sekarang. Nah, sebenarnya sebagaimana apa itu namanya di India tadi, Weda menjadi patokan sejarah yang penting gitu kan. Kalau di dalam Barat itu Christ gitu kan, before Christ, Christ era. Kalau di dalam Chinese civilization, kalau kita melihat misalkan dalam buku-buku filsafat itu, salah satu yang banyak dipakai untuk membagi itu juga adalah sebenarnya Konfusianisme. Walaupun kita bisa melihat ini sebenarnya lebih 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 plural dibandingkan dengan model India ya, karena di sini juga apa namanya, selain Konfusianisme juga ada maksudnya bapak-bapak sejarah itu juga ada Buddhisme, ada sekolah-sekolah yang lain. Tapi kemudian di era-era sesudahnya ini memang banyak penggunaan misalkan Konfusianisme, Neo-Konfusianisme itu sebagai patokan untuk mata sejarah. Ini salah satu apa namanya, salah satu pembabakan yang dipakai. Jadi ini berbasis pada perkembangan Konfusianisme. Masuk juga kenapa sih di sini ada Buddhisme dan lain-lain, karena itu menjadi salah satu apa namanya rival ya, ini semacam itu dalam tradisi, karena mereka punya pendekatan yang berbeda. Nah, konsep manusia dalam tradisi Cina, khususnya dalam tradisi Konfusianisme dan Taoisme itu, kita mulai dengan Konfusianisme. Jadi gini, kira-kira Konfusianisme itu Konfusius itu dihadapkan pada problem kemanusiaan yang besar. Jadi pada masa hidupnya, ini menurut Huston Smith, itu kemudian Cina itu wah keadaannya chaos gitu kan. Jadi bunuh-bunuhan, di banyak yang dibunuh, wanita, anak, orang tua, ada kira-kira 60.000, 80.000, 400.000 orang mati sia-sia pembantaian, bahkan kejam. Bahkan ketika misalkan ada saling berperang dan lain-lain, pihak yang kalah itu kemudian disuruh makan. Nah, ini agak kejam ya. Jadi apa namanya, orang yang kalah itu suruh makan saudaranya yang sudah digodok begitu kan. Itu jadi kejam, kemanusiaan hilang kira-kira macam. Jadi kemudian Konfusius itu hidup di era yang kemanusiaan itu sudah hilang. Kemudian dia justru dengan inilah kemudian dia ingin mendefinisikan bagaimana harusnya menjadi manusia itu, semacam itu. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pada buku yang dipakai Untas Utara Malaysia itu lebih banyak menekankan sisi etis ya. Tapi sebenarnya begini, Konfusianisme itu juga seperti dalam filsafat India juga seperti Buddhisme dan Hinduisme juga, atau mungkin dalam filsafat Islam juga, sebenarnya juga membahas tentang manusia ini juga terkait dengan ada dimensi metafisiknya juga. Jadi kaitannya dengan heaven atau dengan surga, kaitannya juga dengan earth yang berarti juga dengan alam. Jadi sebenarnya paling gampang tuh begini memahaminya. Manusia itu harus kosong ketika berhadapan dengan surga atau langit. Karena kenapa? Manusia itu harus mengosongkan dirinya supaya dia bisa meniru jalan atau tahu dari langit. Jadi Konfusius melihat di langit itu ada order, ada keteraturan. Ini persis juga sebenarnya seperti Aristoteles. Aristoteles itu melihat dunia di atas bulan itu order, kira-kira semacam itu. Jadi dia ingin mengcopy. Jadi manusia itu harus kosong. Maksudnya begini, kosong tuh supaya dia bisa menyerap. Nah,
order di dalam langit itu, dan kemudian di sini dikatakan man of non-ultimate. Dan kemudian setelah dia menyerap itu, kemudian dia menjadi great ultimate. Jadi setelah menyerap, nah kemudian dia menumbuhkan itu di bumi. Nah, ini. Jadi order di langit tadi itu diturunkan ke bumi sehingga kemudian di bumi itu ada order. Karena kenapa? Tadi dia melihat kemanusiaan hilang, manusia pada bunuh-bunuhan sampai kanibalisme itu kan, waduh gimana itu? Itu manusia tuh bukan, itu kan. Chaos, benar-benar chaos itu kan. Jadi kemudian caranya gimana ya? Kita meniru langit lah, meniru langit, order di langit itu kita tiru di bumi gitu. Nah, nah problem kemanusiaan itu menurut Konfusius itu karena ada ego. Ya. Ego itu berarti ya kehendak sendiri ya, mementingkan diri sendiri. Ya itulah. Jadi kemudian caranya menghilangkan ego tadi sebenarnya dengan tadi apa namanya meniru order di langit untuk kemudian dipakai untuk mengubah worldview atau cara berpikir, ya kemudian apa namanya menjadikan kita manusia yang baru sebenarnya semacam itu. Di situ ada kultur yang baru, kultur yang kemanusiaan, bukan kultur pembunuhan, chaos dan lain-lain semacam itu. Nah, apa namanya culture ini dan culture ini jadi sebenarnya ini mungkin bahasannya agak perlu bahasan lebih lanjut, tapi intinya culture ini juga selain sebenarnya kita meniru apa namanya langit, kita tuh juga Konfusius percaya bahwa culture itu penting karena kenapa? Dulu sebelum era chaos ada era kosmos juga di bumi, ada era di mana ketertiban kemanusiaan di bumi itu tersimpan dalam culture. Jadi sehingga makanya culture itu harus diambil, kita revive, kita apa kita tegakkan kembali. Itu sebenarnya fungsinya itu sebenarnya culture itu. Kita untuk ada warisan dulu tuh loh yang era damai di era sebelum chaos itu. Kita bisa mencontoh gitu. Jadi sebenarnya culture itu ada fungsinya untuk kita apa namanya meniru itu, tapi juga yang penting juga adalah kita meniru order di langit. Nah kemudian ketika apa namanya manusia itu bisa apa namanya mengganti worldview-nya, cara berpikirnya, bisa mengganti tindak tanduknya, maka kemudian kemanusiaan akan tercipta dan kemudian manusia akan menjadi the great ultimate tadi ya. Di sini kemudian kemanusiaan hadir dan kemudian peradaban juga hadir. Karena ya tadi ya namanya tidak ada kemanusiaan, ada kanibalisme gitu-gitu ya, ya mana ada peradaban yang tinggi gitu kan. Jadi sebenarnya dengan kaitan dengan culture tuh Confucius sebenarnya menginginkan revival, jadi kebangkitan kembali dari utopian mythical golden age of science civilization ya tadi sebenarnya adalah era di mana yang menurut Confucius sebenarnya ada peradaban di masa lalu tuh yang bisa mencontoh langit itu kan, bisa menjiplak langit, bisa mengambil itu dari langit. Nah itu yang kita tiru juga. Udah pernah ada. Jadi bukan nggak ada. Kalau nggak ada ya sulit. Nah itu ada. Nah gitu loh. Jadi fungsinya sebenarnya itu. Dulu pernah ada kok bisa jadi cetak biru nih kita bisa sesuaikan. Nggak sama persis ya, tapi dulu tuh gitu loh caranya gitu kan. Seperti itu. Jadi dua-duanya penting. Culture, langit. Kadang-kadang ini nggak terlalu dibahas, tapi misalkan kayak filsuf Cina kontemporer Tu Weiming mengatakan ini sebenarnya krusial dalam Konfusius untuk kita apa namanya mengambil dari langit. Ini makanya dalam konteks ini berarti ada dimensi-dimensi metafisik juga dalam sini. Ini perkataan ya Konfusius ya. Jadi dia mengatakan ya di langit itu loh kok ada order kok, buktinya mana loh bintang-bintang dan lain-lain bisa beredar. Ya kalau kita melihat planet-planet itu nggak pernah tumbuhan toh. Lu berarti kan perfect sekali ya. Itu yang harus ditiru gitu kan. Di bumi ini yang kemudian chaos tadi kan. Ini menarik kan? Sini. Seperti itu jadi sebenarnya culture itu sebenarnya adalah cara untuk manusia menjadi manusia. Culture itu dalam arti ya tadi apa namanya mencontoh yang lama itu, yang era yang dianggap ideal itu, dan kemudian juga culture itu artinya adalah ketika yang apa namanya order di langit bisa diturunkan ke bumi kemudian
tumbuhkan di bumi itu culture maksudnya. Itu yang disebut sebagai jalan atau Tao of culture gitu. Nah, sementara kalau di dalam Taoisme agak lain. Jadi Taoisme itu seringkali disebut sebagai Tao of nature, apa jalan alam. Jadi sebenarnya ini saya juga pernah jelaskan tentang Chuangzi. Jadi kira-kira sebenarnya dalam dalam Taoisme itu ada dua konsep kembali. Seringkali kan disebut misalkan ada konsep misalkan wei, misalkan diam saja. Maksudnya itu begini sebenarnya kalau di dalam Taoisme. Jadi Taoisme itu ada dua konsep of return. Yang pertama ini bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Yang ini harus latihan lebih khusus. Nggak semua orang bisa. Jadi yang pertama itu maksudnya begini, kembali itu maksudnya kembali ke alam. Maksudnya begini, Taoisme sama dengan Buddhisme dan Hinduisme itu melihat bahwa ya memang ada perubahan terus-menerus, changing terus-menerus. Itu realitas yang generation of corruption gitu kan mereka. Nah, caranya kita untuk menjadi manusia bagaimana? Ya kita menyesuaikan diri dengan alam. Artinya gimana? Ya kita tidak, ini jadi mirip dengan stoik sebenarnya dalam konteks yang nomor satu ini. Kita harus menyadari bahwa ya itulah jalan alamiah dan kemudian kita harus menyesuaikan dan jangan apa kemudian berusaha untuk menghindar. Jadi misalkan gini, contohnya itu manusia itu kan pasti akan mati misalnya. Ya udah diterima aja, nggak usah apa namanya, nggak usah apa namanya kayak semacam dihindari kan malah takut. Gitu. Seperti juga musim itu maksudnya itu ya, musim gitu kan ada musim semi, musim gugur dan lain-lain itu kan alamiah begitu berganti-ganti. Jadi dalam Konfusianisme dalam hal ini maksudnya menyelaraskan diri dengan alam yang nomor satu itu maksudnya ya kita hidup ya kita tidak usah perlu harus melawan dengan alam, kita menyesuaikan diri dengan realitas. Ini agak mirip sebenarnya dengan logika stoiknya. Jadi kalau justru kita pada sesuatu yang tidak bisa kita rubah, kita pengen rubah dan kita nggak bisa, ya malah kita pusing gitu. Kita nggak bisa menghindari kematian, kita pengen rubah malah pusing, malah nggak bisa dinikmati hidupnya dan pun tetap mati gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini apa namanya? Ini adalah caranya adalah kita bisa kembali ke pre-phenomenal state. Jadi maksudnya kita bisa keluar dari lingkaran apa tadi. Jadi sebenarnya agak mirip dengan Hindu dan Buddha juga, keluar dari apa realitas fenomenal itu yang apa namanya generation and corruption. Tapi cara yang ini itu harus ditempuh dengan cara yang lebih sulit, perlu latihan apa namanya. Bagaimana tadi sebenarnya adalah bagaimana yang eternal self itu kalau kita komparasikan dengan Buddhisme itu kita bisa mencapai melihat realitas sebagaimana adanya, tidak di level fenomenal tapi di level nominal kalau kita menggunakan bahasa kan. Ini kalau lebih sulit. Chuangzi banyak membicarakan tentang itu juga. Jadi cara kedua bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan dengan cara kita melampaui alam fenomenal atau alam fisik yang di, apa namanya, disifati dengan generation of and corruption. Tapi kalau memang nggak bisa, yang orang biasa gimana? Ya udah kita terima aja. Ya udah kita nggak usah malah justru menolak-nolak begitu, malah sedih gitu ya. Makanya adalah ini contoh banyak juga menggunakan apa namanya kisah-kisah saya semacam ini. Jadi ketika ada apa itu namanya yang meninggal gitu kan, justru apa namanya ya orang nggak bersedih ya karena kenapa lah memang toh apa namanya ya mati biasa gitu kan. Jadi ketika justru malah aduh gimana stres gitu kan di apa namanya diratapi terus menerus gitu kan. Ya sedih sih bukan nggak sudah nggak boleh sedih, tapi maksudnya kalau orang terlalu kemudian mikir dan kemudian malah stres kan gitu. Jadi by accepting sini the transformation of nature we free ourselves from the bondage of capricious emotion. Jadi justru ketika kita bisa melepaskan, tidak melekatkan diri, ya sudah memang mati, ya sudah memang lagi. Kita bisa melepaskan diri dari itu, kita nggak stres. Nah, kemudian itu juga sama, ini kan juga artinya dia menerima hidup dan mati sebagai sesuatu yang alami ya seperti musim berganti-ganti. Jadi misalnya, wah ini ada dia nemu tengkorak ini, jadi apa namanya
life and death are just ideas. Living is caseless transformation. If you are not willing to adapt to natural change, then you are no different from that. Jadi ya mati saja, nggak usah dilawan. Itu mirip dengan stoicisme sebenarnya dalam yang ini. Nah itu seperti ini. Seberapa ya? Mungkin kita lewati aja sampai kita ke kesimpulan. Jadi apa kesimpulan mempelajari relevansi belajar filsafat manusia? Jadi ini kita tidak melakukan judgement terhadap salah satu tradisi manapun, tapi di sini kita karena sifatnya pengantar, kita akan justru berusaha untuk menyatukan itu. Jadi kita bisa katakan bahwa manusia itu sebagai multidimensional being. Jadi dia punya dimensi rasionalnya ada, dimensi non rasionalnya ada, dimensi spiritualnya juga ada, ya kan? Dimensi apalagi macam-macam lah. Kita bisa paling enggak misalkan ada dimensi jasmani, ya kan? Dimensi jasmani sebenarnya itu lebih banyak dibahas oleh misalkan seperti itu apa itu namanya eksistensialisme, tapi yang kayak saya lupa. Jadi ada yang bahas soal dimensi ketubuhan misalnya gitu. Ada dimensi rohani, dimensi intelektual seperti tadi Aristoteles, dimensi emosional misalnya seperti ini. Jadi manusia itu punya multidimensi ya. Jadi ibaratnya kalau kita hanya menekankan pada satu dimensi saja sebenarnya ya itu mereduksi manusia. Kita justru dengan bantuan filsafat manusia sebenarnya kita bisa berkaca ya jangan-jangan mungkin dimensi ini yang lebih perlu diasah, mungkin saya kurang ya kan, atau yang ini yang saya masih kurang, jangan-jangan apa namanya memang betul, atau jangan-jangan kita bisa merefleksi memang betul mungkin ya ternyata saya ternyata selama ini apa yang dikatakan Nietzsche misalnya benar bahwa saya itu memang pas mengalami apa namanya katarsis ya melalui seni misalnya emosi, jadi ya itu bisa membantu kita lah dalam sehari. Jadi mungkin kalau misalkan dia tadi saya memang jadi dia mungkin bisa lebih paham bahwa jalan apa itu namanya tadi jalan seni misalkan itu bisa lebih membantunya untuk mencapai kebahagiaan. Atau mungkin orang yang ternyata mungkin dimensi intelektualnya kurang diasah dengan tadi melihat penjelasan Aristoteles, misalnya kita bisa pahami bahwa bahwa dengan kita mendayagunakan akal kita secara maksimal, kita juga bisa mencapai kemanusiaan yang hakiki atau bahkan kebahagiaan. Karena ya seperti kita melihat ilmuwan lah, ya kan, bisa menemukan black hole itu senangnya bukan main, mungkin melebihi apa itu ya, melebihi dapat mobil misalkan itu kan, dapat rumah itu bisa jadi lebih. Mungkin orang kan mikir kok aneh ya, tapi itulah dimensi intelektual. Jangan-jangan kita juga mungkin kurangan dimensi rohani kan, bahwa kita punya kaitan misalkan dengan apalah tadi kalau dalam berbagai tradisi filsafat ya macam-macam, apa kita harus apa tuh namanya mengcopy atau mengambil inspirasi dari heaven, atau ternyata kita punya apa namanya kewajiban kosmik ya kan, bahwa etik kosmik gitu kan, bahwa kita harus apa namanya memperindah bumi atau semacamnya gitu kan, atau ya dimensi rohani dalam arti yang bahwa kita harus melawan ego atau melawan ketamaan, melawan apa itu namanya itu kemarahan dan melawan angan-angan itu, sehingga sebagai pembebasan itu menjadi salah satu cara kita berefleksi juga semacam itu. Ya misalkan seperti inilah, ini kan kritiknya juga Marcuse misalkan ya, one dimensional man. Ini kita bisa dilihat dengan tadi manusia sebenarnya multidimensi, bahkan ya, tidak hanya multi, mungkin sangat banyak sekali kan. Dan apakah itu bisa disatukan? Saya nggak ingin mengatakan bisa atau tidak, tapi kalau kita melihat Maslow, kita bisa melihat bahwa ya kalau kita bayangkan misalkan manusia itu punya dimensi jasmani, rohani, intelektual, dan emosional, sebenarnya dalam Maslow kita bisa melihat salah satunya penggambaran misalkan tentang ada dimensi jasmani juga, ada dimensi emosi juga, dimensi intelektual juga, bahkan sampai self transcendence ini di dalam salah satu karyanya yang paling akhir ya. Bahkan ada juga dimensi spiritualnya misalnya. Jadi
ini saya tidak mengatakan bahwa Maslow ini bisa merangkum semua, bukan, tapi maksudnya ini hanya sebagai inspirasi saja bahwa ya jangan-jangan kita memang butuh ya semacam apa namanya semua ini, maksudnya dimensi-dimensi yang belum tergarap dalam diri kita sendiri, kita bisa merefleksikan macam itu. Apakah kita misalkan mau mengambil lebih cocok dengan filosofi yang mana? Kelas ini tidak berpretensi kemana-mana, tapi paling nggak tadi ya sebagai cermin lah kita bisa mengambil inspirasi dari berbagai konsep manusia dalam berbagai tradisi filsafat yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima